Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pencinta dakwah dan ilmu yang dimuliakan Allah, syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita ribuan jenis nikmat, yang mudah-mudahan dengan nikmat iman, Islam, panjang umur, kesempatan dan sehat, kehidupan kita semakin berkah dan diberikan keberkahan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Para pencinta dakwah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, waqalah Abu Lais. Abu Lais ini ulama besar yang hidup di abad ke-10, namanya Abu Lais. Ini ahli fikih juga ya, ahli Quran juga, ahli qira ya. Di mana Abu Lais ini pernah berkata, "I'lam annalaka arba'atan minal a'da'i tahtaju ila an tujahida kulla wahidin minhum." Jadi kata Abu Lais ini, ketahuilah bahwa kamu memiliki 4 musuh dalam kehidupan di dunia ini yang sangat bersungguh-sungguh musuh kamu itu, kulla wahidin minhum, dari setiap kalian semua ya. Jadi musuh ini bisa saja menyerang siapa saja ya. Yang pertama kata Abu Lais, al-awwalu ad-dunya. Yang pertama adalah dunia. Jadi dunia ini bukan teman kita sebenarnya, kata Abu Lais ini, justru musuh. Karena banyak orang yang terjerumus dengan urusan dunia, banyak orang yang celaka dengan urusan dunia. Bahkan begitu amat cintanya dengan urusan dunia, sampai-sampai orang itu lupa dengan urusan akhiratnya, sehingga salah punya statement kalau dunia itu kawan ya, sahabat ya. Padahal dunia itu adalah musuh. Kata Abu Lais ini, yang pertama musuh kamu itu adalah dunia. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ini kalau kita temukan nih ayat pada surat Fatir. Pada surat Fatir ini ayat yang kelima. Jadi ada satu peringatan dari Allah supaya kita itu tidak terjebak ya, supaya kita itu tidak terbujuk. Bahkan dunia ini ya, di atas segala-galanya terperangkap ya. Jadi kata lainnya terperangkap, sehingga saking pentingnya kita tentang masalah ini, Allah sampai memberikan satu peringatan di dalam Quran, yaitu surat Fatir ayat 5. Apa kata Allah? Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu sekali-kali itu terbujuk dengan rayuan indahnya dunia, terperangkap dengan pesona dunia,
sehingga dengan keindahan dunia kita melupakan akhirat. Sampai ke masjid aja nggak bisa karena indahnya dunia ya. Dan kadang kalau ke mall lebih semangat dibanding berangkat ke masjid ini urusannya, karena memang urusan ke masjid urusan akhirat maksudnya. Jadi Allah kasih peringatan, ada rambu-rambu tertentu, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kamu, kata Allah, ya terperangkap dengan urusan dunia, kehidupan dunia. Dan kadang kita sibuk dengan dunia seakan-akan dunia ini milik kita. Maka ketika waktu kita meninggal dunia, datang malaikat nanya, ya ibna Adam, ya, atarokta dunia ami dunia tarokatka, apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Maka jawaban si mayit itu, bukan dia yang meninggalkan dunia, justru dunia yang meninggalkannya. Karena dunia nggak pernah perlu, dunia nggak pernah butuh dia, tapi dia yang butuh dunia. Sehingga ketika mati meninggalkan dunia ini seakan-akan kita meninggalkan dunia, padahal dunia meninggalkan kita. Buktinya ketika kita mati, ketika meninggal, seseorang itu wafat, tidak ada yang ikut sampai ke dalam kubur. Yang ikut cuma amal. Yasba'ul mait ba'da mauti salasun. Yang mengikuti kematian setelah kematian seseorang itu cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya. Keluarga, harta, amal. Fayarji usnani wa ibqa wahid. Yang 2 balik, yang 1 tinggal, yaitu amaluh, amalnya yang menemani. Dunia ninggalin, istri balik, mobil baru balik, ya. Jadi dunia yang meninggalkan, bukan kita yang meninggalkan dunia. Oleh karena itu kata Abu Lais ini, i'lam annalaka arba'atan minal a'da, hati-hati, ketahuilah bahwasanya kamu memiliki 4 musuh. Yang pertama adalah dunia. Sehingga Allah kasih peringatan tadi dalam Quran surat Fatir ayat 5, jangan sekali-kali ya kamu terjebak dengan urusan dunia, kehidupan dunia. Gara-gara urusan dunia baca Quran nggak sempet, bener. Gara-gara urusan dunia sholat nggak keburu. Gara-gara urusan dunia harta banyak lupa sedekah, bener. Gara-gara urusan dunia anak terabaikan. Semuanya gara-gara urusan dunia. Kadang-kadang orang manusia melupakan urusan akhirat. Wasani, dan yang kedua kata Abu Lais, nafsuka, nafsumu, ya. Wahia syarrul a'da'i, nafsumu itu ya, seburuk-buruknya musuh, ya. Makanya ketika waktu baginda Rasul itu habis perang kan bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kita baru saja berangkat dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Sahabat bingung, perang apa lagi nih? Semua perang kan besar semua, pengorbanan luar biasa, diiringi dengan penderitaan, baru datang kemenangan. Tahu-tahu baginda Rasul bersabda, ya, bicara depan para sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Maka para sahabat bertanya, ayo jihadil akbar ya Rasul, jihad yang besar apa lagi ya Rasul? Perang apa lagi yang paling besar ya Rasul? Setelah perang Uhud, perang Ghazwah yang diikuti Nabi langsung, ya, perang syariah yang dilakukan oleh baginda Rasul, ya, yang tidak diikuti oleh Nabi. Apa kata Rasul? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jadi musuh kita itu hawa nafsu. Bukan kita nggak bisa sholat, kadang-kadang nafsu kita lebih berat dengan tidur. Bukan kita nggak mau bisa puasa, bukan. Orang yang puasa nggak ada yang mati, nggak ada yang mati. Orang puasa Senin sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa meninggal? Puasa pak. Nggak ada judulnya. Orang puasa mati nggak ada. Karena nafsu kita lah yang tidak bisa mengalahkan nafsu sehingga tidak bisa ibadah. Subuh itu kan mudah, semua orang bisa bangun, semua orang bisa ke masjid, bisa berjalan mudah.
Ya. Oleh karena itu imanlah yang mengalahkan nafsu. Dengan iman yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan. Salat itu ringan, kenapa berat? Iman. Paling banter salat tuh 15 menit. Ya paling banter dah. Ringan, mudah menjadi berat karena kualitas iman. Maka musuh kita itu ya bukan orang-orang yang harus kita perangi di zaman sekarang ini, tapi musuh kita itu dalam diri kita sendiri. Musuh kita ini ya, mampukah kita memerangi nafsu kita sehingga kita mudah untuk ibadah? Jadi kualitasnya iman. Ini yang kedua, musuh kita yang sebenarnya. Bahkan kata Abu Lais bahwa nafsuka hiya syarrul a'da'i, bahwa nafsumu itu, dirimu itu yaitu paling buruknya musuh-musuh. Qala Allah Ta'ala, sinkron dengan firman Allah dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu'i. Ini surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat 53. Nanti dibuka di Quran, surat Yusuf ayat 53. Jadi wama ubarri'u nafsi, jadi tidak ada kebebasan sebenarnya ya. Diri kita ini, innan nafsa, sungguhnya nafsu itu la amaratum bisu'i, itu membawa, mengajak kepada kejelekan ya, membawa sesuatu kejelekan. Nafsu dalam bentuk amarah, lawamah, qomah dan lain sebagainya. Kecuali nafsu mutmainah yang tenang, selalu mengajak, mendorong, stimulus kepada kebaikan dan ibadah. Ini yang kedua. Jadi musuh kata Abu Lais, yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama tadi dunia, yang kedua nafsu kita, diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Kecuali kata Abu Lais ini ada 4. Yang kedua tadi adalah diri kita sendiri, nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Wasalisu, dan yang ketiga kata Abu Lais, syaitanul jinni, setan dari bangsa jin. Setan dari bangsa jin ya, kadang-kadang musuh nih. Maka baginda Rasul ini selalu mengajarkan satu surat supaya kita terhindar daripada gangguan setan dari bangsa jin. Maka kalau belum tidur baca surat ya, muta'awidatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq, terus an-nas, qul a'udzu birabbin nas ya, kita minta kepada Allah ya, dari segala gangguan setan ya. Kita diajarkan oleh baginda Rasul pun ta'uz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi musuh yang ketiga itu adalah syaitanul jin. Fasta'id billahi ta'ala minhu, maka minta pertolonganlah. Sta'id ya. Billahi ya, dengan Allah Ta'ala, minhu dari syaitan tadi, minta perlindungan, minta pertolongan ya, minta keselamatan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya sinkron dengan dauhan Allah, firman Allah dalam Quran, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata ya. Jadi yang nyata itu musuh kita ini. Selama ini kita lupa musuh kita siapa sih? Saya mah di dunia nggak punya musuh, bohong itu. Saya mah alhamdulillah orang baik, nggak ada musuhnya. Lupa dia perkataan Abu Lais bahwa kita itu punya 4 musuh. Kadang-kadang kita keceplosan, alhamdulillah saya itu tenang, nggak punya musuh, tapi nggak sholat. Padahal musuhnya diri sendiri ya. Saya nggak punya musuh. Dia lupa kalau musuhnya itu justru yang pertama tadi dunia, yang kedua dirinya sendiri, nafsunya yang ada pada dirinya, yang ketiga syaitan dari bangsa jin. Sehingga kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Warabi'u syaitonul insi, dan yang keempat musuh kita, musuhmu kata Abu Lais itu, yang keempat itu selain syaitonul jinni
setan dari bangsa jin adalah setanul insi, yaitu setan dari bangsa manusia. Nah, ini lebih parah nih. Jadi lebih parah setan dari bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, jadi kalimatnya minal jinnati wan nas. Fahdar minhu, maka hati-hati dengan setan bangsa manusia. Kita juga perlu waspada dengan bangsa setan dari bangsa jin. Tapi kita disuruh minta pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innahu asyaddu 'alaika minasyaitonil jin, maka sesungguhnya setan bangsa manusia itu, kata Abu Les, itu lebih berat daripada setan bangsa jin. Jadi setannya bangsa manusia itu lebih berat dari bangsa jin. Kenapa lebih berat? Li'anna syaitonal jinni yakunu iqwa'uhu bil wasati faqat. Kalau bangsa setan dari bangsa jin itu cuma yuwaswisu, membisiki, nggak nampak, nggak kelihatan, bisik-bisiki, masuk lewat darah, masuk ke dada. Wa amma syaitonul insi, sedangkan adapun setan bangsa manusia, ya, itu jelas, ya, bal muayanati wal muwajahah wal i'anah. Jadi jelas, nampak, bahkan bertemu. Bahkan kita sering bertemu deh, ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini, ya, kita bertemu sama setan yang berbentuk manusia. Orang yang selalu, kawan yang selalu mengajak kepada keburukan adalah golongan setan dari bangsa manusia. Kita lagi alim banget, diajakin fitnah, ikut dah bagian, ya. Kita lagi alim banget, diajakin ghibah, ngikut dah, walaupun cuma ngomong doang, ya iya ya, iya doang tuh, ya. Lah si anu mah kayak begitu, lagi alim banget nih, lah iya emang, cuma lah iya doang ngomong tuh, lah iya, jadi pengikut. Kudunya kalau ketemu orang seperti itu kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baca ini ta'udah, ya. Karena kata Abu Les lebih sadis. Fa innahu asyaddu 'alaika minasyaitonil jinni. Lebih berat, lebih hebat pengaruhnya dari, ya, bagimu, kata Abu Les, daripada gangguan setan dalam bentuk manusia, dalam bentuk jin. Dalam bentuk jin lebih ringan dibanding dalam bentuk manusia. Kadang-kadang kita pengaruh, makanya berkawan harus hati-hati. Lihat nih, ini kelihatannya berpengaruh nggak dengan iman kita. Kita berkawan ini bisa membawa kualitas ketakwaan kita, menambah ibadah kita, ya. Jangan sampai kita berkawan sama siapa aja tapi bisa memfilter. Silahkan kita berkawan, berteman sama siapa saja, tapi lihat dulu ini kawan bisa nggak membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk ibadah dan ketaatan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara kita akrab sama orang semakin jauh kita dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah. Jadi kalimat bahwa kita nggak punya musuh itu sebenarnya salah. Kita ini punya musuh, cuma musuh kita, kata Abu Les, ada 4. Dunia, diri kita sendiri, nafsu yang ada pada diri. Yang ketiga adalah setan, ya, dalam bentuk jin, dan yang ketiga, yang keempat adalah setan dalam bentuk manusia. Maka kita minta kepada Allah perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Itu dua musuh tuh dalam satu ayat tadi. Ya, setan bangsa jin jelas urusannya. Ya, jelas urusannya. Ketika kita tidur di malam hari datang itu setan, mengikat kepala kita. Ya, min nasibati ra'si ahadikum. Jadi ketika tidur dulu pernah dijelasin. Tidur datang tuh setan tuh mengikat kepala kita bagian embun-embun. Ada 3 caranya supaya lepas. Yang pertama, idastaiqadha, ketika bangun fadhkarasmallah, maka ingat Allah. Bangun tidur malam ingatnya handphone, ingat Allah, baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ingat Allah, lepas yang pertama. Setelah ingat Allah, tsumma tawaddo'a, duduk, bukan tidur lagi, wudu. Maka inhalat, ya, uqdatun saniyatun, yang kedua lepas. Ya, yang kedua lepas ikatan. Ikatan yang ketiga lepas kalau kita sholat. Ya, kalau kita sholat maka inhalat uqdatun salisatun, lepasan yang ketiga, ikatan yang ketiga lepas. Nah, jadi tidur saja kita ya diganggu oleh setan, apalagi ketika kita terjaga, apalagi ketika kita sedang berjalan. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, para pencinta dakwah yang dimuliakan Allah. Jadi ada 4 musuh kita yang nyata dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita merasa aman, ya, secara fisik kita nggak punya musuh, tetapi musuh kita adalah dunia kita sendiri, diri kita sendiri, bangsa jin dan manusia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.